Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Virus corona ini begitu menggoncang dunia karena belum ditemukan obat penangkalnya. Virus corona ini apakah betul-betul azab Allah bagi orang-orang yang kafir? Seperti Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, ayat 40, surah Al-Ankabut ayat 40, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Coba dibaca. Yang ketemu dibaca terjemahnya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, itu sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang telah melanggar Allah, ingkar kepada Allah, sehingga mereka dihukum oleh Allah, ya, atas dosa-dosanya. Ya, makanya kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu surat Al-A'raf ayat 97. Itu peringatan dari Allah supaya jangan sampai kita mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Surat Al-A'raf ayat 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksakan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? 96 ya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini yang kita khawatirkan, apa yang terjadi dalam bentuk virus corona ini adalah siksa Allah, azab Allah. Dan yang menarik menurut penjelasan Menteri Kesehatan Cina, tidak ada seorang pun warga Uighur Muslim yang terkena virus corona. Subhanallah. Padahal mereka Islam ini sangat zalim kepada warga Muslim Uighur ini. Ya. Justru peristiwanya terjadi di Wuhan. Nah, Wuhan ini wilayah yang menjadi basis pengembangan senjata kimia. Ya, dan itu sangat berbahaya. Mereka membuat di sana menurut data intelijen ada 5 laboratorium. Ya, dan kemungkinan laboratorium itu salah satunya ada yang bocor. Sehingga menjadikan virusnya itu menyebar. Nah, kalau ini yang terjadi, maka akibat ulah manusia.
Sama seperti Chernobyl dulu. Sama dengan virus SARS yang dulu mereka buat. Sama juga yang disebut dengan virus flu burung, virus babi, virus apa itu. Itu banyak bikinan manusia. Virus flu burung itu malah dikembangkannya di Indonesia. Makanya dibongkar oleh Menteri Supari Fadila atau siapa namanya, Sri Fadila apa itu. Malah dia dipenjarakan sampai sekarang itu. Menteri itu hebat tuh karena berani melawan Amerika. Karena pengembangan virus flu burung itu di sini. Dan mereka menciptakan penangkalnya yaitu untuk cari keuntungan. Jahat sekali itu. Dan pola dengan membuat virus-virus seperti ini itu sudah terjadi lama dalam dunia perang-perang masa lalu, Pak. Dan sampai hari ini dikembangkan. Ya dulu Yunani dan para agresor-agresor itu kalau menyerang masyarakat, cara untuk bunuhnya gimana supaya cepat? Ya, cara membuat virusnya gimana, Pak? Dulu masih primitif ya. Yaitu dengan jalan membuang bangkai-bangkai di sumur. Nah, itu akan menimbulkan penyakit, wabah. Atau mereka melempar bangkai-bangkai di sungai-sungai. Sehingga orang yang menggunakan airnya bisa tercemar. Begitu cara jahat mereka itu dalam perang-perang mereka. Sekarang sudah canggih, Pak. 10 botol saja virus itu bisa menghancurkan Jakarta seluruhnya, Pak. Cuma 10 botol saja. Jahat memang ini. Nah, kalau ini yang terjadi, seperti firman Allah ayat yang ke-41 surat Ar-Rum. Ya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, bisa jadi ini yang kedua terjadi karena ulah manusia, oleh tangan manusia sendiri, yang akibatnya ya dirasainlah oleh manusia itu. Ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Waktu lalu sudah kita bahas tentang mengapa terjadi banjir kan. Nah, sekarang terjadi sesuatu yang lebih dahsyat dari banjir. Namanya virus corona ini. Bapak sekalian, sampai semalam itu sudah hampir 25.000 yang mati. Ratusan ribu, mungkin jutaan yang sudah kena virus. Orang kalau udah kena virus corona, maka ada dua kemungkinan. Virusnya itu aktif, maka yang terjadi gejalanya adalah demam yang tinggi. Ya, 38 ke atas itu. Sehingga kalau mereka kena virus kemudian datang ke Indonesia, virusnya aktif, bisa terdeteksi oleh alat. Sekarang hampir seluruh pelabuhan dan doana itu dipasang alat untuk mendeteksi. Ini orang kena virus tidak? Kalau virusnya aktif, maka dia akan demam dan akan terdeteksi oleh alat itu. Ya. Tapi masalahnya kalau virusnya pasif. Kalau virusnya pasif, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan dan tidak terdeteksi oleh alat itu. Makanya 250 orang Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan itu dikirim kemana? Ke Natuna. Untuk apa? Untuk karantina. Ketika datang nggak kelihatan karena dia tidak menyimpan virus yang aktif, tapi mungkin virus pasif. Makanya harus dikarantina dulu selama 14 hari. Nah, ketika 14 hari di karantina ternyata tidak terjadi demam pada orang itu, maka berarti dia bersih dari pengaruh virus corona. Dan belum ada penangkalnya, Pak.
belum ditemukan penangkalnya. Adalah dokter Indonesia mengatakan penangkalnya itu apa? Wudu. Nah, itu, tapi kan perlu penelitian tuh. Ya. Ya, meskipun begitu, penangkal utamanya apa ya Pak? Penangkal utamanya apa? Daya imun kita, daya kekebalan kita. Ya, kalau tubuh kita kebal, daya imunnya bagus, maka virus tidak masuk. Bukan cuma corona, virus apa saja. Ya, yang paling banyak di Indonesia ini apa? Hepatitis B. Hepatitis B ini virus yang apa? Diam, tapi ketika orang kena, yang diserang apa? Apa? Livernya itu. Maka orang kenal kemudian nanti penyakit kuning gitu kan? Penyakit itu livernya kena. Itu dari mana itu? Virus hepatitis B. Dia diam, dia di mana aja bisa terjadi. Ya, interaksi manusia begini kan dalam sholat, dalam komunikasi bisa jadi. Tapi halus dia, lama prosesnya. Nah itu kalau daya tubuh kita, daya imun kita kuat, maka kita bisa menangkal segala virus ini. Termasuk virus bebas yang ada ini kan. Nah karena itu saya baca tulisan seorang dokter dari Timur Tengah, cara yang efektif untuk menangkal virus corona dan virus-virus yang lain itu tingkatkan daya kekebalan tubuh. Ya, daya kekebalan tubuh itu kan cuma dua Pak, jasmani dan rohani. Jasmani kita itu posisinya cuma 20%. Rohani kita berapa? 80%. Nah, bapak sholat, bapak ngaji, bapak pengajian, bapak ibu pengajian seperti ini termasuk menangkal virus. Karena daya imun kita akan semakin kuat. Yang mengisi berapa? 80% porsinya tadi itu. Nah, ketenangan itu bukan dari fisik. Ketenangan itu dari rohani. Gitu. Makanya cara untuk menumbuhkan daya imun yang kuat di dalam tubuh kita itu, maka jagalah fisik kita ini. Dengan apa? Kata dokter ahli itu, ya jaga makanan yang bergizi, makanan halal, tepat waktu, ikuti pola Nabi. Ya, waktu itu sudah sampaikan sehat ala Nabi gimana, Pak? Ada 6. Kalau mau sehat ala Nabi, sehingga apa? Daya imunnya kuat, itu ada 6. Yang pertama, ini hasil penelitian yang diungkapkan dalam muktamar sejarah Nabi di Qatar yang dihadiri Pak Hamka. Saya punya apa? Kumpulan makalah-makalahnya sampai 7 juz kitab itu. Disampaikan oleh ulama-ulama dunia tentang sirah nabawiyah ditinjau dari berbagai sisi, termasuk tinjauan dari sisi kedokteran. Nah, kalau mau sehat ala Nabi, karena Nabi itu nggak pernah sakit Pak. Sakitnya itu di akhir hayat saja, karena memang sudah waktu mau wafat itu kan, beliau demam dia apa, dan sakitnya Nabi 2 kali lipat sakit orang biasa. Ya, fisiknya Nabi itu kuat 30 kali lipat fisik orang biasa. Ya, makanya Allah kasih dia SAW kekhususan boleh menikah sampai 9. Kita 1 ada mengke-mengke. Ya, meskipun kita boleh 4 ya. Kita boleh 4. Orang yang istri 4 itu pasti kuat dia. Ya kan? Pasti kuat dia. Kalau nggak kuat, remuk dia. Ya kan? 1 aja remuk, apalagi 4. Nah itu. Nah, itu ukurannya fisik juga itu Pak. Nah Nabi itu pasti kuat fisiknya itu. Nah gimana pola Nabi sehatnya itu sehingga kuat seperti itu? Nah, ini untuk menumbuhkan daya imun kita, ngikutin Nabi saja. Insya Allah sehat.
Yang pertama, pola Nabi saat itu menjaga udara yang dihirup. Makanya rugi orang yang nggak bangun subuh. Orang nggak bangun subuh ini pasti rugi dia. Kan? Subuh itu selain sehat, gratis kan, bawa berkah. Makanya kambing itu sebelum subuh udah bangun, ayam udah kokok, ya kokoruyuk, burung udah berkeliaran itu, udah terbang tuh burung. Mereka tahu, dan itulah hidup yang apa? Yang sehat. Pagi udah bangun di masjid tidur lagi, di pengajian tidur lagi. Nggak ada burung tidur lagi setelah subuh, ayam tidur lagi setelah subuh, kambing tidur lagi setelah subuh, nggak ada itu. Sehat, jalan. Kan? Kalau mereka cari makan, kalau kita isi dulu rohani dulu nih. Tahajud malam, baca Quran, sholat berjamaah, pengajian seperti ini. Ini kan semua mengisi kebutuhan rohani. Luar biasa itu. Yang kebutuhannya berapa tadi? 80% loh, Pak. Sementara banyak orang lebih memperhatikan fisiknya. Padahal fisik itu cuma posisi 20%. Meskipun begitu Nabi memperhatikan supaya kamu sehat fisikmu, jaga apa? Udara yang kamu hirup. Kami dulu sering mengadakan pengobatan gratis di kantong-kantong miskin di Jakarta nih, Pak. Ya, di Menteng Dalam, Senen, Cilincing dan berapa itu. Laporan dari para dokter itu, penyakit terbesar masyarakat Jakarta itu apa? 70% itu ISPA. ISPA itu apa? Pernapasan. Kenapa? Udaranya udah tercemar, Pak. Polusi debu, asap mobil, apalagi bis yang yang pakai diesel itu kan. Masya Allah. Kalau kita pakai motor, Masya Allah, langsung hitam itu kita. Saya ngalami 30 tahun saya pakai motor. Lagi nggak pakai masker itu. Setiap malam saya itu bersin sampai 18 kali, 20 kali. Karena pengaruh polusi itu. Dulu nggak ngerti kita. Setelah saya tutup pakai selampe gitu, alhamdulillah hilang itu. Itu pengaruh. Yang pakai motor itu bahaya itu. Pernapasan kita itu kalau nggak pakai masker itu. Saya udah ngalamin itu. Yang pakai motor bagusnya pakai masker supaya tidak merusak pernapasannya itu. Nah, Nabi itu menjaga pernapasan. Makanya Nabi rumahnya depan kebunnya Abu Talha. Nabi nggak punya kebun, tapi Nabi tinggal di depan kebunnya Abu Talha. Karena kebun itu kan pasti banyak pohon, rindang dan sebagainya kan, enak dipandang. Kan? Sebenarnya menurut aturan tata kota itu Jakarta itu minimal 20% untuk kebun-kebun, pohon-pohon. Tapi sekarang tinggal 10%. 10%-nya mana itu? Udah diambil sama orang-orang itu. Itu karena pelanggaran-pelanggaran itu. Itu yang bikin banjir apa itu. Nah, barakallahu, makanya perhatikan itu pernapasan itu. Kekuatan tentara itu di mana, Pak? Bukan di fisik yang utama, Pak. Pernapasan. Makanya olahraga tentara yang paling banyak apa? Lari. Tentara itu paling banyak olahraganya apa? Lari, Pak. Kalau anak muda itu bisa lari sehari 5 kilo, sehat betul dia. Masalahnya kita ini kurang gerak. Ya, di tempat tidur, di nunggu pengajian tidur.
kurang gerak kita. Makanya nasi lagi kan, ya udah tambah tidur dulu. Sayurnya kangkung, ya udah tambah lagi tuh. Itu pengaruh itu, ngantukan. Subhanallah, itu pernapasan itu perlu Pak. Itu jaga itu untuk supaya kita bagus paru-parunya. Nah yang kedua menjaga pola makan. Menjaga pola makan, Pak. Jangan makan sembarangan. Terutama yang diperingatkan oleh para ahli kesehatan itu adalah apa? Makanan kalengan. Makanan, minuman kalengan atau plastikan, Pak. Itu tidak sehat. Ya, yang pakai kaleng, dikalengin atau pakai apa? Plastik, itu tidak sehat. Maknanya apa? Paling bagus makanan rumah. Masakan istri kita itu. Tapi nggak usah pakai micin-micin apa itu, nanti rusak. Makanya Bapak sekalian itu pola makannya itu. Ya, selain yang dimakan itu bergizi, terutama apa itu? Hah? Bukan. Sayur itu pikirannya para dokter sini itu Pak. Pertama Pak, kurma. Makanya makanan utama Nabi itu air dan kurma Pak. Kan kita yang makan kurmanya kalau Ramadan aja. Bahkan kurma itu bisa dikonsumsi selama sepanjang tahun. Saya diundang oleh seorang bupati. Hari Kamis saya datang, mulai makan siang saya lihat nggak ada kurma, makan malam nggak ada kurma. Hari Jumat seperti ini sarapan pagi nggak ada kurma. Pas khutbah Jumat saya berikan judulnya kurma. Khutbah Jumatnya judulnya kurma. Saya terangkan tentang kurma dalam Al-Quran itu ada surat Ibrahim ayat 24, 25 itu. Ya. Surat Ibrahim 24, 25 itu. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadriballahu al-amthala linasi la'allahum yatadhakkarun. So Ibrahim ayat 24 25 itu gambaran orang mukmin itu oleh Allah digambarkan seperti pohon kurma. Surat 14 surat Ibrahim ayat 24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Subhanallah. Nabi dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan pohon yang dimaksud pohon apa? Pohon kurma. Bukan pohon kelapa, bukan pohon sawit apalagi. Itu pohon kurma, Pak. Kenapa pohon kurma? Karena pohon kurma itu akarnya kokoh, Pak. Nah, itulah keimanannya itu. Orang mukmin itu imannya kuat. Sehingga tidak mudah tumbang, enggak stres, depresi, apa itu. Ya, seperti sekarang ini kan terjadi kekacauan di masyarakat dunia ini, Pak. Bukan main-main, Pak. Sudah masuk ke 25 negara virus corona ini. Saudi ketakutan, Pak. Kenapa? Jamaah umrohnya seluruh dunia, jamaah hajinya seluruh dunia. Ya, kalau menyebar di sono, kenal orang-orang itu kan. Khutbah Jumat kemarin di Saudi membahas masalah bahaya virus corona. Dunia dalam ketakutan. Dan ilmu pengetahuan tidak mampu menemukan jalan keluarnya. Kemudian beliau bawakan ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu yang Allah berikan kepadamu itu sedikit manusia. Jangan sombong. Seperti Xi Jinping itu, presiden Cina itu, waktu apa? Mengadakan acara peringatan apa? Hari jadi Cina, mengatakan Cina tidak ada kekuatan pun dunia yang bisa mengalahkannya. Tidak ada kekuatan dunia bisa mengalahkan Cina. Sombong kamu. Nah, sekarang kena virus
Corona ini Pak, baru kemarin saja sudah rugi bursanya itu 5.800 triliun. Nah, bakal hancur tuh Cina itu. Ya, karena jahat mereka sama Uyghur apa itu. Hukuman itu 5.800 triliun Pak. Tapi hikmahnya luar biasa. Makau tempat judi sekarang ditutup 2 minggu. Takut akan apa? Pengaruh virus corona ini. Jadi semua ketakutan dunia ini Pak. Singapura ditutup, tidak boleh ke Cina, dari Cina tidak boleh masuk ke dalam Singapura. Ditutup. Kemarin Inggris, Cina marah sama Inggris, kembali orang-orang Inggris pulang ke Inggris, jangan lagi di Cina. Ini kalau semua negara melakukan itu, bangkrutlah Cina itu. Ini pedagang-pedagang Cina di Malaysia di mana-mana dihancurin sendiri Pak. Apa? Barang-barang makanan minuman Cina itu karena nggak laku Pak. Jeruk apa itu buah-buahannya dari Cina nggak ada yang beli Pak. Takut virus corona. Mampus di Cina. Kan? Udah ketakutan semua orang Pak. Sampai kemarin saya naik Grab, saya takut Pak kalau ke airport. Kenapa? Takut virus corona. Ke airport aja takut. Saya kalau ke airport udah pakai apa? Harus pakai masker. Udah ketakutan. Subhanallah. Ya, Saudi yang luar biasa ketakutannya, karena kan berat pengaruhnya seluruh dunia itu kan. Mereka akan perketat pasti itu kan. Kedatangan ke sana itu. Ini udah masuk ke Amerika, udah masuk ke Rusia, 25 negara. Ya, subhanallah. Hanya dengan virus corona saja sudah goncang dunia ini Pak. Dulu kita cari corona, sekarang nggak mau. Itu makanya cara menangkalnya itu yang paling efektif adalah jaga makanan yang bergizi, termasuk buah kurma. Makanya Allah menggambarkan pohon kurma itu luar biasa. Pohon kurma itu akarnya kokoh Pak. Itulah iman. Batangnya menjulang ke atas, itulah ibadah-ibadahnya. Dan menghasilkan buah kurma suatu waktu, itulah akhlaknya itu. Makanya buah kurma itu menurut jurnal American Scientist, ya, tidak ada buah di dunia ini yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Apalagi yang direkomendasikan Nabi adalah kurma ajwa, sehari 7 biji. Kurma ajwa itu bukan cuma bergizi Pak, sekaligus obat ya. Ya, bukan cuma makanan bergizi tapi juga obat ya. Nah, barakallahu sekalian, itu adalah penjelasan Al-Quran. Nah, kalau kita lihat realitasnya, pohon-pohon kurma itu biasanya nggak berdiri sendiri Pak, dia satu rangkaian. Makanya kalau ada pohon kurma banyak, kebun-kebun kurma itu pasti rindang. Dan pasti di situ banyak air Pak. Kenapa Pak? Karena pohon kurma itu akarnya bisa menyimpan air selama 2 tahun. Itu pohon kurma. Beda sama sawit Pak. Sawit itu kalau ada hujan dia nggak nahan, dilepas semuanya. Tapi kalau dia butuh, dia cari. Makanya lingkungan sawit pasti panas, dia tidak ramah lingkungan. Beda dengan pohon kurma. Ya, subhanallah, ramah lingkungan pohon kurma. Yang kedua, yang ketiga, buahnya mahal Pak. Sawit itu sekarang paling 15.000 Pak sekilo Pak. Coba kalau sawit itu diganti dengan pohon kurma. Thailand berhasil menanam pohon kurma, mereka jual per kilonya 300.000 di Thailand itu Pak. Ya, di kita masih berapa tempat sekarang udah jadi kebun di Pasuruan, di Gayo, belum masif lah, baru uji coba. Kalau kita bisa menanam pohon kurma masif, wah, bisa secara ekonomi bernilai tinggi. Dari 15.000 dengan 300.000 kan jauh sekali Pak.
ekonomi umat pasti akan bagus kalau umat menanam itu kan. Masalahnya kan penguasaan teknologi kita kurang. Thailand mengembangkan betul rekayasa supaya apa? Bisa berbuah itu kan, dan berhasil. Malaysia mulai berhasil. Tinggal kita ini. Ya. Barakallahu itu. Makanya pada saat khutbah yang dihadiri oleh bupati itu, terakhir saya bilang, rumah yang nggak ada kurmanya, kata Nabi, rumahnya orang miskin. Ya, saya sampai dalam khutbah itu, bupatinya di situ. Pulang Jumatan keluar semua kurmanya. Jadi kadang nggak ngerti. Ya, makanya kalau ada tamu punya kurma, hidangkan kurma itu, karena itu bergizi. Bu, kalau ada tamu, ada air zam-zam, ada air mineral, ada air galon. Yang ibu kasih air mana, Bu? Kasih yang terbaik. Nah, begitulah makanan, minuman. Nah itu, makanya buah kurma dan buah-buah yang lain, Pak. Buah-buahan itu sehat. Buah-buahan itu sehat. Makanya penduduk surga itu, Pak, mereka itu makan buah dulu sebelum makan, Pak. Wa faqiyatin mimma yatakhayyarun wa lahma tayrin mimma yashtahun. Mereka makan buah dulu, baru makan daging burung. Tuh daging burung itu bergizi, Pak. Itu makan ahli surga. Saya kemarin diundang ngisi pengarahan para mahasantri, para santri alumni di pesantren di Kuningan. Makan siangnya dihidangkan macam-macam, ada burung. Saya bilang minta burung. Nah, Ustadz itu makanya burung itu enak, Pak. Gurih dan bergizi, dan daging burung jauh dari kolesterol. Itu makanya ahli surga. Makanya kalau kebayang Bapak punya restoran, bikin restoran daging burung, belum ada itu. Insya Allah berhasil itu. Ya. Burung puyuh. Yang kurang bagus itu telurnya, karena mengandung kolesterolnya tinggi telurnya, tapi dagingnya itu. Ya. Nah, barakallahu itu. Jadi yang kedua pola makannya harus dijaga, yang bergizi. Jauhkan yang yang kaleng-kalengan, plastik-plastik itu. Ya. Dan banyak minum air. Insya Allah sehat. Ditambah tadi buah-buahan, daging burung, nah itu bergizi itu. Subhanallah. Susu kambing, itu. Bapak kalau makan begini pasti poligami itu nanti. Kan bikin orang kuat itu. Ibu-ibu kan senang kalau suaminya kuat, enggak, Bu? Daripada membeli dengan kuat lah. Nah, itu bikin kuat. Itu yang kedua. Ya, pola makan yang benar. Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami kaum tidak akan makan kalau enggak lapar, kalaupun makan tidak sampai kekenyang. Itu pola Nabi, Pak. Yang paling sehat adalah fathulutun lit-ta'am wa thuluthun lit-tanaffus wa thuluthun lisyarab. Ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Itu paling sehat. Itu pola Nabi yang paling sehat ini, Pak. Pola makan, pola minum. Nah, yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, bukan berarti berlebihan ya. Ya, yang tidur di pengajian ini itu berlebihan tuh. Ya, istirahat yang cukup. Maknanya apa, Pak? Tidur siang, qailulah, meskipun 20 menit. Istirahat, kembali pulih lagi itu. Malam jangan kemalaman. Ya, ikuti pola tadi, Pak? Pola kambing, jangan ikuti pola anjing. Ya, mana banyakkan kambing atau anjing? Kambing banyak kan. Pada kambing itu kalau lahir 2 sampai 3. Kalau anjing 7 sampai 10. Tapi kambing itu berkah. Kenapa? Maghrib udah pulang, Pak. Sebelum subuh udah bangun dia. Kalau anjing enggak,
maghrib belum gonggung, menjelang subuh tidur dia. Makanya nggak berkah itu anjing. Ya. Ini banyakkan orang ikuti pola kami atau anjing sekarang. Hah? Jangan sampai salah. Nah itu. Tidur jangan kemalaman. Habis sholat isya, makan malam, istirahat. Paling tidak jam 9, tidur jam 9 sampai jam 12, 3 jam itu sama dengan 9 jam, Pak. Itu kualitas tidur itu. Menurut para ahli gitu ya. Jam 9 sampai jam 12 itu udah bisa 3 jam kan, itu sama dengan 9 jam. Karena seluruh tubuh kita itu, metabolisme kita butuh istirahat pada waktu itu. Ya, itu pola tidur Nabi itu, Pak. Ya, tengah malam bangun. Coba mahasiswa itu. Kalau mereka praktekkan tidur jam 9 malam, bangun jam 12. Saya yakin mahasiswa itu terus tahajud, kemudian mereka belajar atau ngapalin Quran, santri-santri itu. Pasti banyak sukses. Bisa jadi juara-juara itu anak-anak di sekolahnya itu. Masalahnya tidur melulu masalahnya. Nah itu, coba diefektifkan itu. Nah, waktu tidurnya itu. Itu Pak. Jadi pola istirahatnya cukup. Ya. Kalau tubuh gak kurang istirahat, timbulnya apa? Flu. Nah itu nanti daya imunnya melemah dia. Itu pola sehat ala Nabi itu. Yang keempat, banyak gerak. Jangan banyak duduk, banyak gerak. Iya. Ya, makanya Nabi itu kalau kita lihat aktivitas itu banyak gerak beliau. Ya, dari rumah ke masjid, nanti berkunjung kemana, ke pasar, terus dakwah kemana, subhanallah, terus perang, umrah, haji itu gerakan semua itu, kan? Kalau nggak kuat, aku capek, aku nggak kuat, ya. Orang Islam itu kuat, ya kan? Umrah aja itu butuh tenaga itu, apalagi haji kan? Meskipun sekarang fasilitasnya sudah apa macam-macam itu, tapi tetap butuh gerak gitu. Makanya orang Islam harus kuat, Pak. Berapa tadi itu? Keempat, harus banyak gerak. Kalau perlu belajar silat, karate. Ya, Nabi itu jago gulat, Pak. Beliau pernah ditantang sama Rukana, pegulat hebat di masanya. Dilawan sama Nabi, diladenin, menang Nabi. Jago gulat, Pak. Makanya di Madura sana itu preman-preman itu paling takut sama para kiai karena kiainya jago silat. Ya, harusnya begitu kiai itu, jago silat. Sehingga nggak perlu pengawalan itu. Yang ngadepin 5-10 oke lah gitu kan. Kalau dia punya kemampuan silat itu. Padanya memadai untuk menghadapi itu. Jadi apa? Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif, kata Nabi dalam Imam Ahmad. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walikulin khair. Masing-masing ada kebaikannya. Tuh, harus kuat. Ya. Makanya ibu-ibu yang banyak gerak kan badannya bagus, kuat. Bapak-bapak banyak gerak, badannya bagus. Ya. Makanya dari rumah ke masjid nggak usah pakai kendaraan lah, jalan kaki. Itu meskipun 1 kilo. Saya lihat guru saya itu Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah itu dari rumah ke masjidnya itu 5 kilo, Pak, jalan kaki. Pulang balik. Pada waktu itu saya udah tua umurnya itu. Tapi kuat, lihat tangannya itu kuat. Subhanallah. Harusnya begitu. Jadi olahraga, banyak gerak ke masjid itu. Masjid itu sholat itu gerakan semua itu. Oke, berapa tadi itu? Yang kelima, pola Nabi tidak boleh menahan buang air kecil, buang air besar. Kalau waktu buanglah itu. Ya, tapi menurut ahli kesehatan paling bagus pagi itu sudah dibuang semuanya. Ya, biasakan itu. Kan masalah terbesar kita ini apa, Pak? Masuk angin. Itu masuk angin itu karena
buang airnya nggak lancar, nggak rutin dia. Di tempat sana saya di luar negeri nggak pernah itu kena penyakit masuk angin tuh. Di Indonesia ini masuk angin melulu. Terlambat sarapan masuk angin, ya. Banyakkan nasi dikit masuk angin. Tahu masuk angin melulu. Ternyata humidity-nya tinggi di kita itu. Kelembapannya tinggi, Pak. Di dalam dunia kedokteran nggak dikenal itu masuk angin itu. Tapi kenyataannya kita ngalamin itu. Nah, itu. Tapi kalau kita buang air rutin setiap pagi itu menjadikan sehat. Kalau sehat perutnya, sehat mulutnya, sehat tubuhnya, itu. Nah, itu harus dijaga juga. Itu. Dan kalau sudah mau keluar tidak boleh menahan, termasuk kentut itu. Karena itu mau kencing kembali pergilah ke toilet. Karena itu akan mengganggu dan tidak sehat. Ya, termasuk bekam. Buang darah kotor ini kan. Pastu kah bekam kah? Kalau bisa setiap bulan rutin tuh buang itu. Kenapa? Kata Dr. Bernard yang mencangkok ahli jantung yang mencokok pertama kali itu, dia mengatakan bahwa 60% penyakit itu lewat darah. Dan darah kita itu sudah tercemar lewat kimia-kimia yang masuk ke tubuh kita, Pak. Ya, buah-buahan itu pakai kimia, ini pakai kimia, semua pakai kimia itu kan. Nah, larinya kemana, Pak? Ke darah. Jadilah tumor, jadilah kanker, jadi itu dari darah ini, Pak. Makanya paling sehat, Bapak Ibu, buang darah kotornya itu lewat bekam atau fastu. Ya, ini pengalaman saya, subhanallah, menjauhkan dari banyak penyakit. Satu titik saja bekam itu menjauhkan dari 70 penyakit, Pak. Itu penelitian Dr. Wada itu. Luar biasa. Ya, makanya jangan sampai nggak bekam. Ya, bekam itu luar biasa itu efektifnya untuk sehat itu. Ngapain penyakit disimpan? Buanglah penyakit itu supaya ibadahnya seger, supaya hidupnya itu vitalitasnya tinggi, menangkal itu virus-virus itu. Supaya kalau kita sehat, virus saja kita tangkal semua itu. Nah, itu berapa tadi? Kelima. 5 itu, Pak, fisik semua itu, Pak. Tuh, untuk menguatkan daya imun lakukan 5 itu. Sehat insya Allah. Ala Nabi kan. Baru yang ke-6 mentalitas rohani. Rohani itulah sholat, itulah baca Quran, itulah zikir, ya, itulah silaturahmi, semua amal soleh, iman dan amal soleh itulah yang akan melahirkan rohani. Iman dan amal itu kata kuncinya, Pak. Iman dan amal soleh itu yang akan melahirkan rohani. Bersedekah dan sebagainya itu luar biasa. Ya, termasuk mencari yang halal. Orang bekerja berusaha cari yang halal. Itu pengaruh rohaninya luar biasa. Karena Allah menyebutkan begitu ya dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah katakan gitu. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Bagaimana makanan itu pengaruh kepada perilaku? Coba itu kan. Luar biasa itu. Kalau makananmu halal, maka perilaku baikmu akan terbuka. Itu ayatnya begitu. Ketemu, Pak? Surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba itu lihat tuh kan. Hubungan antara makanan dan perilaku itu kuat sekali, Pak. Kenapa itu? Anak-anak bandel itu. Kenapa itu? Perilaku-perilaku menyimpang itu. Bisa jadi dari makanan yang haram. Perhatikan makanan. Anak-anak kita itu jangan cuma diomongin tuh aja. Makanan juga perhatikan tuh. Yang halal. Ya.
95% umat Islam terlibat dengan riba, Pak. Gimana coba itu? Makanannya halal itu. Riba itu. Bikin haram semua itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kita jaga makanan minuman kita itu. Jangan ada yang haram. Ya. Kata Nabi, seorang berdoa dengan sungguh-sungguh sampai tubuhnya lusuh, rambutnya lusuh. Ya Rab, minta-minta terus sama Allah. Bagaimana doanya dikabulkan kata Rasulullah? Sementara dia makanannya haram, pakainya haram, dan selalu mengkonsumsi haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Itu akan pengaruh, Pak, dalam hidup itu. Makanya konsumsi halal. Karena itu akan melahirkan apa tadi? Kesalehan. Mengkonsumsi halal akan melahirkan apa? Kesalehan tadi itu ayatnya. Jangan lupa itu. Nah, Bapak ini kalau cara untuk menangkal apa tadi? Virus yang pertama, virus apa itu? Virus penyakit beneran nih. Ada virus yang kedua yang tidak kalah bahayanya. Tadi seperti disebutkan oleh Ustaz Iman, itu virus yang merusak akidah. Virus yang merusak Islam, merusak iman. Ya, merusak keutuhan keislaman kita itu. Makanya iman itu adalah daya penangkal yang dahsyat. Kalau tadi fisik menempati 80% ya untuk menjaga keutuhan diri kita dari pengaruh penyakit atau virus-virus yang merusak itu, dan juga dia menangkal dari virus-virus perilaku, virus keyakinan, virus pemikiran. Ya, ada 3 virus, Pak. Ada virus keyakinan, ada virus pemikiran, ada virus perilaku. Ya. Orang kalau keyakinannya rusak, ya, lalu ada masalah ke dukun dia, ya kan? Perilakunya rusak, keyakinannya rusak, rusak semua amalnya itu. Ya. Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu virus yang paling bahaya itu, Pak. Virus syirik. Virus syirik ini. Surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Syirik ini ada 2. Ada syirik asghar, ya, yang meruntuhkan amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Seorang sholat ke masjid karena mertuanya. Seorang datang ke pengajian supaya orang tahu dia orang soleh. Seorang bersedekah supaya orang tahu kalau dia dermawan. Ya, seorang mujahid supaya orang tahu kalau dia pemberani. Niatnya nggak benar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Tuh, hancur salatnya itu, gugur salatnya itu, celaka orang yang salat seperti itu. Kenapa? Karena riya. Riya itu menghancurkan ibadah, menghancurkan amalan. Enggak keluar dari Islam dia, kalau riya itu enggak keluar dari Islam, tapi amalannya hancur dia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati menjaga keimanan kita, jangan sampai tercemar oleh syirik, termasuk syirik asghar ini. Syirik asghar itu, Pak, lebih besar daripada dosa besar, Pak. Nabi menggambarkan syirik asghar ini seperti semut hitam di batu hitam di kegelapan malam. Siapa bisa lihat? Kalau nggak awas matanya, nggak hati-hati dia, kena dia. Nggak kelihatan, Pak. Dia nyelinapnya itu halus sekali.
Pak, ayo kita makan. Kan ini ayyamul bid. Memang kalau ayyamul bid kamu selalu makan, selalu puasa. Ya. Dia menggambarkan seakan-akan kalau ayyamul bid dia pasti puasa. Padahal belum tentu puasa. Hati-hati itu godaan setan. Untuk menunjukkan dia itu selalu puasa. Padahal tidak. Hari Kamis, ayo kita sarapan. Kan hari Kamis. Ya. Memang setiap hari Kamis kamu sarapan, puasa. Kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, ini juga bisa masuk riya karena ingin menunjukkan dia itu selalu puasa. Puasa apa? Puasa Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Subhanallah. Ya. Ya itu, makanya jangan sampai kita kena terhinggapi riya itu tadi itu. Makanya di dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu min ibadihi at-taqiyyal ghaniyal khafi. Allah suka dengan hamba yang amalnya itu ya, dia bertakwa, dia kaya, dia tersembunyi, bukan ditunjuk-tunjukkan. Itu berarti terhindar dari riya dia. Nah, kalau dibahas panjang nih, riya ini aja bisa berjam-jam itu. Nah, anda ini supaya kita hindari. Nah, syirik yang kedua syirik akbar yang mengeluarkan orang dari Islam. Padahal dia sholat, padahal dia haji. Tapi syirik juga karena percaya sama cincin. Wah, cincinku nih bisa mendatangkan rezeki. A'udzubillahi min dzalik. Percaya sama keris. Wah, kerisku itu bisa menangkal mara bahaya. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati itu. Nah, itu Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Hati-hati itu. Nanti orang yang enggak paham dibilang dikit-dikit syirik. Lah Allah peringatkan begitu. Jangan kamu gampangin syirik itu. Bahaya itu syirik itu. Syirik riya, syirik asghar begitu bahaya. Apalagi syirik akbar. Makanya hindari semua yang dapat bersentuhan dengan syirik itu kan. Rasulullah peringatkan itu. Silakan baca ya. Surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 106. Surat apa? Al-Mu'minun. Yusuf. Oh, surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 106. Saya sebut Al-Mu'minun. Ya, maaf saya salah. Surat Yusuf ayat 106. Ini waktunya sudah habis. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Kata Ibnu Abbas, orang yang aku beriman itu tidak jarang yang musyrik loh, Pak. Sudah ngaku beriman tapi ternyata terjerumus dalam syirik, Pak. Nah, ini hati-hati itu. Ketika bergantung kepada selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan kita bergantung kepada selain Allah. Nah, itu mudah-mudahan dengan itu paling tidak secara sekilas jauhkan dari virus apa? Syirik ini, Pak. Dan virus-virus yang lainnya insyaallah kita akan bahas pada kesempatan datang. Karena waktu sudah masuk syuruk jam 6 lebih, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.